Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Said? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kemarin banyak kegiatan ya, Gustusan. Wah iya, sangat banyak sekali Pak. Sehingga menguras tenaga, energi, pikiran. Iya, kita sekarang kembali ke rutinitas. Kita kembali ke pembelajaran yang normal. Ya. Dan sesuai kesepakatan kita bahwa hari ini saya mohon izin untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Pak Said nanti akan lakukan ya. Hari ini ya Pak ya? Iya hari ini. Kalau boleh tahu pelajaran yang mau disampaikan apa Pak? Pelajaran PKN Pak. PKN ya? Iya, pelajaran PKN kelas 3 ya Pak? Iya. Untuk tujuan pembelajaran dari pembelajaran PKN yang nanti akan disampaikan kepada anak-anak. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Yang tujuan dalam RPP Pak Said ya? Tujuan pembelajarannya itu tentang sila Pancasila yang akan diterapkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak itu bisa menerapkan sesuai dengan sila dalam Pancasila tersebut. Oke, jadi tentang Pancasila ya. Iya. Jadi siswa nanti diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke Pak Said. Kemudian dalam pembelajaran nanti tentunya ada area pengembangan yang ingin dicapai. Ya. Apa sih yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Yang akan kami capai yaitu supaya anak-anak itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya itu bisa sesuai dengan apa yang ada di dalam sila-sila dalam Pancasila tersebut, yaitu sila pertama sampai sila kelima, sehingga anak bisa terarah dalam melaksanakan kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu. Iya, oke, makasih Pak. Jadi ini supaya terfokus pada biar anak itu secara langsung artinya bisa menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya? Ya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir Pak, saya sebelum nanti kita ke kelas, mungkin ada strategi khusus yang Pak Said mau terapkan di dalam pembelajaran ini. Kira-kira apa Pak nanti? Iya, ada beberapa strategi yang akan saya gunakan atau saya laksanakan dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama, saya menggunakan ceramah, yaitu dengan didukung dengan media, media pembelajaran, dengan PowerPoint yang saya gunakan. Yang kedua dengan diferensiasi. Yang ketiga, saya membentuk sebuah kelompok sehingga antara satu dengan teman yang lainnya bisa saling berkolaborasi sehingga bisa menambah pemahamannya dari anak yang belum paham bisa menjadi lebih paham dengan cara berkelompok tersebut. Iya, oke. Kalau bisa simpulkan jadi nanti yang akan Pak Said lakukan strateginya adalah menggunakan media ya Pak. Iya. Dan hanya selain berceramah juga menggunakan media berupa PowerPoint. Kemudian model diferensiasi, jadi nanti supaya setiap anak itu bisa mencapai kompetensinya, bisa menerima pelajaran sesuai dengan kemampuannya. Kemudian bekerja dalam kelompok. Ya, terima kasih luar biasa Pak Said. Terima kasih waktunya dan sama-sama Pak. Saatnya kita bisa ke kelas ya Pak Said. Nanti saya mohon izin untuk mengamati selama proses pembelajaran. Iya, siap. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, mari sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Peta kelas disiapkan. Iya,
Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat pagi? Pagi. Ya, tepuk semangat. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, hari ini saya absen dulu ya. Yang tidak masuk siapa? Oh, Nata sama Ayu. Kemana? Oh, nggak ada izin. Ya, Ayu ada izin. Ya, berarti Nata belum nggak ada izin. Ya, besok kalau kalian ada yang tidak masuk, sebaiknya memberi izin ya. Baik itu membuat surat izin atau lewat WA, boleh. Ya, jangan tidak masuk tidak ada keterangan, tidak boleh ya. Baik, mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan Garuda Pancasila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu adalah Pancasila. Nah, kemudian ada lambang Pancasila. Sila yang pertama itu lambangnya bintang, ya. Kemudian yang kedua, sila kedua rantai. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Kemudian sila kelima iya, padi dan kapas. Kemudian Pancasila, sila itu ada maknanya Cah. Dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu ada maknanya sendiri-sendiri ya. Perhatikan di sini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu artinya atau maknanya ya. Itu bangsa Indonesia ya, seperti kita, kamu, saya ya, ini bangsa Indonesia termasuk. Nah, bangsa Indonesia itu mempercayai adanya Tuhan ya, adanya Tuhan. Nah, jadi kita itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Kemudian Indonesia juga mengakui adanya keberagaman agama. Keberagaman itu bermacam-macam agama. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik ya, agama Buddha. Bermacam-macam, beragam agama itu. Nah, itu termasuk dari sila pertama ya. Jadi percaya adanya Tuhan, kemudian ada bermacam-macam agama, itu masuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu satu. Jadi yang berhubungan ya, Puguh, perhatikan, nggak boleh seperti itu, kebiasaan itu nanti ya. Jadi yang berhubungan dengan ketuhanan, Tuhan, agama, itu masuknya sila pertama. Ingat-ingat ya, maknanya itu kita percaya pada Tuhan, terus ada berbagai macam agama, itu nanti masuknya sila pertama. Masuknya sila keberapa, Gu? Masuknya sila keberapa? Nah, itu nggak perhatikan soalnya seperti itu. Ya, Ridho, masuk sila keberapa? Nah, pintar. Ini yang memperhatikan. Ya, jadi kalau dijelaskan Pak Guru itu diperhatikan. Jadi nanti kamu paham, tahu, ya. Kemudian sekarang yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya ya, nah dilihat itu, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, saling menghargai, saling tolong-menolong demi tercapainya kehidupan yang rukun dan damai sejahtera. Jadi itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menolong apabila ada temannya yang butuh pertolongan kalian, harus kalian bantu. Jangan ada temannya yang butuh kamu biarkan syukur, nggak boleh disyukurkan ya. Seperti itu. Harus dibantu kalau ada teman yang butuh bantuan. Paham? Nah, seperti itu. Kemudian hidup rukun. Kalian contohnya di
lingkup sekolah ya, di kelas 3. Kamu harus saling hidup rukun, tidak boleh saling bertengkar, saling ejek satu sama lain ya. Harus saling rukun. Seperti itu. Kemudian biar apa? Biar damai, sejahtera. Suasana kelas menjadi lebih damai, tidak gaduh. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjut sila yang ketiga, apa? Persatuan Indonesia. Artinya apa? Atau maknanya apa? Yaitu bangsa Indonesia berdiri, ya, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Kemarin sudah Pak Guru terangkan ada suku Dayak, suku Jawa, ya toh? Ingat ya? Ingat? Suku apa lagi? Ya, Baduy, suku Madura, apalagi? Suku Sunda, suku Batak, dan sebagainya. Itu bermacam-macam suku, ya. Nah, itu harus saling bersatu karena persatuan Indonesia. Jadi meskipun sukunya bermacam-macam, itu tetap satu, tetap bersatu, tetap satu jua ya. Nah, kemudian ada agama. Nah, ada tadi yang sudah Pak Guru sebutkan, agama Islam, Katolik, Kristen ya, Hindu, Buddha. Nah, itu harus saling bersatu, tidak boleh bercerai-berai ya, meskipun berbeda agama. Kemudian dan unsur latar belakang yang berbeda, namun bisa tetap bersatu untuk keutuhan bangsa Indonesia ya. Meskipun berbeda suku, berbeda suku bangsa, agama, ana sing kulite ireng, ana sing kulite putih, ana sing rambutnya berintik, ana sing lurus, ana sing ganteng, ana ayu, ana sing kurang bagus. Itu harus bersatu, nggak boleh dihina, nggak boleh menghina ya. Harus saling apa? Rukun ya. Itu adalah sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat, yaitu kerakyatan apa? Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya itu bangsa Indonesia akan melakukan diskusi. Tahu diskusi? Diskusi itu kelompokan, membahas satu tujuan agar bisa saling sama pendapatnya. Nah, itu termasuk musyawarah, diskusi, kerja kelompok itu ya. Paham ya, Gu? Itu jangan main terus, Gu. Kamu kok kebiasaan itu? Nggak boleh. Diterangkan Pak Guru itu perhatikan. Ya. Kemudian saling menyampaikan pendapat. Kalau kamu bekerja sama dengan temanmu, saling berkelompok ya, kamu sampaikan pendapat kamu. Oh, ini jawabannya kurang tepat, kawan. Teman. Jawabannya ini seperti ini. Nah, itu kamu sampaikan pendapat kamu. Tidak apa-apa. Dalam diskusi, dalam kerja kelompok, dalam musyawarah ya. Seperti itu. Kemudian dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan atau kepentingan bersama. Contoh, kemarin pada waktu pertama kali kamu masuk sekolah, ya, setelah MPLS, itu kamu membentuk struktur organisasi kelas, toh? Ada ketua, wakil, dan sebagainya. Itu kamu bermusyawarah dulu, ya toh? Kamu mana yang kamu pilih jadi ketua. Nah, itu kamu membentuk suatu musyawarah, diskusi kelompok, ya. Oh, yang cocok jadi ketua ini, yang cocok jadi wakilnya ini ya. Kamu diskusikan, kamu sampaikan pendapat kamu. Oh, ini yang cocok. Seperti itu contohnya. Paham ya? Itu masuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Kemudian kita lanjut sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu artinya atau maknanya bangsa Indonesia itu berhak diperlakukan secara adil. Kamu termasuk bangsa Indonesia enggak? Iya, kita itu termasuk rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Jadi kita harus diperhatikan atau diperlakukan dengan adil, ya. Kalau tidak adil itu namanya bukan mencerminkan sila kelima. Harus adil. Contoh di lingkup sekolah ya.
Contohnya ya di kelas ya, di kelas 3. Nanti ada anak yang nakal, kemudian anak yang dinakali. Nanti kok yang dihukum kok yang dinakali, itu enggak adil. Adil pora? Adil enggak? Tidak, itu nama tidak adil. Maka dalam sila kelima itu harus adil. Jadi yang anak yang nakal itu yang diberi hukuman atau diperingatkan, ya. Jadi biar tidak nakal lagi. Jangan kok malah yang dinakali kok dihukum. Itu enggak adil ya. Paham ya? Adil pora? Enggak adil seperti itu ya. Yang adil yang melakukan kesalahan itu diberi peringatan atau diberi hukuman. Ya, yaudah ya. Paham? Ya. Kemudian dan wajib berlaku adil demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Ya, itu adalah apa? Makna-makna dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Paham semua makna-maknanya ya? Seperti itu tadi yang Pak Guru terangkan, itu makna dari sila Pancasila. Seperti itu. Nah, kemudian Pancasila, baik itu dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, itu kita harus bisa apa? Menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Penerapan, pengamalan Pancasila, baik itu sila pertama, sila kedua, ketiga, 4, 5. Seperti apa dari makna yang saya sampaikan tadi, kita terapkan, ya. Kita terapkan di kehidupan sehari-harimu, baik itu kehidupan di sekolah, di rumah, di masyarakat, ya, di lingkunganmu, itu kamu terapkan sesuai dengan Pancasila. Nah, yang pertama tadi tentang kita yakin adanya Tuhan, ya toh? Adanya Tuhan itu esa. Kemudian keberagaman agama, ya. Nah, itu ada contoh gambar, dilihat. Gambar pertama ini ada beberapa agama, jejer-jejer. Ada di situ ada Kristen, Katolik, terus Islam, Hindu, Buddha. Nah, itu saling berpegangan erat. Nah, itulah dia mempercayai adanya Tuhan. Ya. Dia percaya adanya Tuhan dan beragama itu beragam, keberagaman agama. Jadi itu contoh sila ke-1, ya, diingat-ingat. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Contoh lagi yang sila pertama. Kamu ketika makan berdoa enggak? Nah, sebelum makan berdoa dulu, itu contoh. Contoh pengamalan sila pertama. Salahnya sih guntingnya. Nah, kemudian apa lagi? Beribadah. Kalau orang Islam ke masjid, sholat, ya, sholat 5 waktu itu. Kalau yang Kristen ke gereja, seperti itu. Itu adalah contoh penerapan atau pengamalan, ya, sila pertama. Apa dari tadi contohnya? Sila pertama tadi contohnya kita pergi ke masjid, beribadah, ya. Terus apa lagi tadi? Sebelum makan berdoa. Tadi kita praktekkan. Sebelum pelajaran dimulai apa? Berdoa sebelum pelajaran. Itu contoh penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita terapkan. Ya, nanti kalau mau makan berdoa dulu. Ya, kita terapkan. Terus waktunya ke masjid untuk beribadah. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Dilihat gambar situ. Menghibur teman yang sedih. Nah, itu ada temannya yang kesusahan, sedih contohnya, ya. Contohnya dia sedih karena apa? Karena kehilangan uangnya, contohnya di kelas uangnya hilang. Kemudian kamu melihat teman kamu kok sedih, nangis. Kamu biarkan enggak? Nah, kamu beri apa? Beri nasihat, kamu hibur, biar dia tidak sedih lagi. Kamu beri hiburan, ayo diajak bermain, sudah,
nggak usah menangis seperti itu ya, biar dia terhibur, tidak sedih lagi. Nah, kemudian yang kedua, membantu teman yang kesusahan. Nah, apabila ada teman kamu yang kesusahan, contohnya apa, Cah? Kesusahan. Nah, seperti itu tadi. Iya, kalau ada teman kamu kesusahan tuh dibantu, atau ada teman kamu jatuh umpamanya, jatuh ke sandung. Nah, itu kamu tolong pora. Tambok sokoro. Nah, ditolong ya, itu mencerminkan sila kedua ya. Harus diamalkan. Sila kedua, harus dibantu temannya yang kesusahan, harus dibantu temannya yang sedih, diberi dihibur ya. Seperti itu. Kemudian lanjut sila ketiga. Sila ketiga, pengamalan sila ketiga, dilihat gambar. Bangga menggunakan bahasa Indonesia. Semuanya sudah bisa bahasa Indonesia? Nah, kita harus bangga punya bahasa Indonesia. Bahasa nasional kita ya. Di seluruh pelosok negeri Indonesia itu semuanya harus paham. Harus bisa memakai bahasa Indonesia. Karena apa? Bermacam-macam suku bangsa. Ya, ada Dayak, Sunda tadi. Kalau kamu bahasa Sunda nggak bisa toh? Nah, nggak bisa. Kemudian Dayak bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian kalau orang Dayak pergi ke Jawa, bawa bosone Jawa, iso ora? Nggak bisa. Nah, kita itu ada bahasa nasional, bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kamu harus belajar bahasa Indonesia sungguh-sungguh, biar bahasa Indonesianya lancar. Kalau ketika kamu bertemu dengan suku Dayak, suku Madura, kamu bisa berbincang-bincang, bisa ngobrol dengan bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian, menghormati perbedaan suku dan budaya. Nah, itu meski banyak suku dan budaya Indonesia kemarin ada suku bermacam-macam toh. Nah, itu harus saling menghormati, saling menghargai. Budaya juga, budaya Indonesia itu banyak. Kita harus saling menghargai. Karena Indonesia itu sangat kaya dengan budaya, banyak suku bangsa dan berbagai macam bahasa. Ya. Kemudian pengamalan sila keempat. Di sini ada contoh, itu mengadakan musyawarah atau diskusi untuk mengambil keputusan. Nah, tadi sila keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu maknanya ya, kita harus saling berdiskusi, terus musyawarah. Di sini contohnya itu musyawarah atau diskusi ya. Diskusi untuk mengambil keputusan. Nah, tadi saya terangkan atau saya beri contoh depan tadi ya, di lingkup kelas 3, dalam pemilihan ketua kelas, wakil, bendara, sekretaris. Nah, itu kamu mengadakan musyawarah ya. Nah, diskusi. Itu contohnya seperti itu. Jadi kamu berembuk teman kamu, kemudian kamu pilih. Nah, kalau kamu nggak cocok, sampaikan pendapat kamu. Kenapa nggak cocok? Nah, itu dalam musyawarah harus mencapai suatu mufakat atau satu tujuan, harus sama semua ya. Kemudian contoh yang kedua, berani memberikan pendapat di dalam musyawarah. Nah, itu dalam musyawarah tadi kamu itu harus memberi pendapat. Pendapat kamu, kalau kamu nggak cocok, beri pendapat. Oh, saya cocok yang ini jadi ketuanya karena dia tegas, berani ya contohnya. Saya kok nggak cocok, cocok yang ini, bagus, pintar, contohnya seperti itu. Itu penyampaian pendapat kamu. Kalau kamu punya pendapat, diutarakan saja ya. Jangan kamu simpan sendiri ya, kamu sampaikan pendapat kamu. Paham? Nah, itu. Kemudian yang terakhir ya. Lihat sini. Sila pengamalan sila kelima. Di situ ada berbagi makanan dengan sesama teman. Contoh,
ada yang membawa bekal, ya. Terus teman kamu gak disangoni ibu, contohnya sama mana. Kamu kasihan, kamu punya bekal, bagi, ya, kasih, berbagi makanan dengan sama. Karena apa? Sila kelima itu keadilan sosial. Sosial itu bersama, bareng-bareng, ya. Keadilan, adil, kasihan ada temennya yang butuh makanan, kita beri sebagian, seperti itu. Kemudian yang kedua itu mengerjakan kewajiban piket kelas. Ada yang tidak pernah piket? Ada? Hah? Siapa? Ya, jadi kalau kamu mengamalkan sila kelima harus ada piket ya dikerjakan ya. Yuda ya. Ya. Udah Ridho, perhatikan sini. Jadi piket kelas itu tugasnya sesuai dengan yang Pak Guru bagi ya. Kamu melaksanakan tugas kamu, piket nyapu, orang yang nyapu, orang yang membersihkan kaca, ada yang membersihkan buku dan lain sebagainya. Itu adalah contoh pengamalan sila kelima. Baik. Sekarang coba di sini ada sebuah kasus ya, diperhatikan ke depan. Mimi dan Iqbal adalah teman sekelas. Suatu hari mereka belajar kelompok di rumah Iqbal ya. Di rumah Iqbal. Sebelum mereka memulai belajar bersama, mereka berdoa terlebih dahulu. Menurutmu, apakah tindakan Mimi dan Iqbal sudah sesuai dengan Pancasila? Sudah belum? Nah, itu sila keberapa berarti? 1 pertama ya, betul. Karena di sini ada berdoa sebelum belajar ya. Dia awali dengan berdoa. Dilihat di situ, mereka berdoa terlebih dahulu. Itu adalah sudah sesuai dengan Pancasila dan sila yang pertama. Baik, sudah bisa. Kemudian yang kedua, kasus 2. Pada hari Sabtu, ya perhatikan, aku ingin bersantai menikmati liburan sambil menonton kartun kesukaan. Pada saat aku akan menonton, aku melihat ibu sedang kesusahan membawa banyak barang belanjaan. Jadi kamu ketika hari Sabtu nonton TV ya, terus melihat ibumu keberatan membawa belanja, apa yang sebaiknya harus kita lakukan? Ya, harus membantu membawakan barang pekerjaan ibu ya, agar menjadi ringan. Tadi itu termasuk sila keberapa? Saling menolong. Iya. Bagus, kita lanjut. Kasus yang ketiga. Angga berasal dari Aceh dan Rio berasal dari Papua. Ketika mereka bertemu di sekolah, mereka menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mereka bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap Rio dan Rangga, ya, sikap Rio dan Rangga itu mencerminkan dari Pancasila keberapa? Ketiga, karena itu termasuk persatuan ya. Bahasa Indonesia itu mempersatukan. Berbunyi apa bunyinya tadi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Benar. Baik. Sudah selesai ya. Dari sini kalian sudah paham apa yang Pak Guru sampaikan? Paham? Ya. Kalau sudah paham, ini ada 2 tugas. Perhatikan. Tugas pertama itu individu. Individu itu dikerjakan sendiri. Ya. Tugas yang kedua itu kerja kelompok. Ya. Pertama individu, yang kedua kerja kelompok, ya. Yang pertama kita kerjakan individu dulu. Jadi kerjakan sendiri dulu, ya. Kemudian nanti ada kerja kelompok, ya. Akan bagikan soalnya.
Ya, nanti diisi ya. Bunyi sila, terus maknanya. Diberi nama, kelas, ditulis di atas. Ya, sesuai dengan pemahaman kamu, nggak harus apa itu lengkap ya persis. Tapi yang menyangkut maknanya. Ya, ada bunyi sila sebisanya. Sesuai dengan apa yang Pak Guru sampaikan tadi, kamu tulis bunyi sila pertama itu apa? Bisanya. Bunyi sila di sini, sila pertama apa? Tulis. Kedua apa? Ketiga, keempat, kelima. Kemudian maknanya, artinya. Nggak harus plek seperti apa yang di layar ya. Kamu sampaikan sesuai dengan apa yang kamu pahami saja. Ya, dikerjakan dulu, nanti dikumpulkan. Setelah itu nanti ada kerja kelompok. Kerjakan sendiri ya, jangan rame. Karena itu soal individu. Nanti ada soal kelompok. Sebisanya, jangan bilang susah. Nah, seperti apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Nah, bawahnya bisa seperti itu. Bagus. Yang kedua, satu, sila kedua, bawahnya. Ayo Reza, bisa toh hafal sila kedua apa, ketiga apa. Ini ditulis dulu, nanti baru maknanya. Ayo buku, Reza. Ya, sebisanya ditulis. Bawahnya. Enggak apa-apa. Jelek-jelek bae tulisannya.
Ayo ditulis. Boleh kalau nggak usah semua, disingkat aja. Ya, 5 menit lagi ya. Kita kumpulkan. Nggak apa-apa, sedapatnya, sebisanya. Ya. Ya. Sedikit saja, sesuai dengan makna artinya. Waktunya kurang 5 menit lagi ya. Langsung dikumpulkan. Udah ditulis saja. Baik, sudah selesai, waktunya habis. Dikumpulkan ya. Kumpulkan, sudah. Ini, kumpulkan. Ya, sudah. Kumpulkan. Baik, sudah, duduk kembali. Nah, ini pekerjaan kalian, pekerjaan individu ya. Nanti Pak Guru teliti, Pak Guru beri nilai sesuai dengan pemahaman kalian yang sudah Pak Guru sampaikan. Kemudian kita lanjut ke tugas kelompok ya. Sesuai dengan kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita beri kelompok apa? Bunga atau apa? Atau hewan? Bunga. Ya udah, mawar, melati, anggrek ya. Kelompok mawar, melati, anggrek. Bagus. Sudah? Ya. Sudah siap? Sudah siap? Siap ya? Ya, ini tugas kelompok. Nanti ditempel gambarnya. Kelompok ini. Ada gambar, di sini ada bunyi sila, kamu tulis lagi sila pertama apa, kedua, ketiga, keempat. Kemudian nanti ada gambar, kamu sesuaikan. Yang sila ke-1 nanti gambarnya apa, tempel sini. Tak beri gambar ini nanti, ya. Harus sesuai, ya. Nih kelompok 1. Ini kelompok matahari, ini kelompok melati. Kelompok anggrek, jangan bersama ya. Ditempel ada, nah itu pakai lem. Itu ada 5 gambar, kamu tempel sesuai dengan sila 1 sampai 5. Dah. Silakan dikerjakan dengan waktu 10 menit.
Ya, dilihat dulu, jangan langsung ditempel ya. Ditulis dulu, ini ditulis dulu. Bunyi silanya ditulis dulu. Jerono. Iya kan bersama-sama, kerja kelompok itu gantian. Bersama-sama. Ya, dibantu temennya karena ini kerja kelompok. Temennya membantu. Ada yang melihat gambarnya. Yang sila pertama yang mana disesuaikan. Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Yang temannya membantu itu lihat gambarnya. Yang sila pertama yang mana, sila kedua mana, tiga. Saling membantu anggota kelompok ya. Yo, teman-teman. Yuda, duduk toh. Duduk. Sambil duduk. Ridho duduk. Ya. Ya, diperhatikan gambarnya, disesuaikan. Kakinya diturunin, jangan di atas, nggak baik itu. Tidak mencerminkan Pancasila. Ayo alon-alon bersama-sama. Dipasno, nempel iku sing apik ya. Mancing. Hah? Wes kadung. Enggak apa-apa. Dah. Anak-anak
nggak boleh rame ya. Dikerjakan kelompok masing-masing. Lima menit lagi ya waktunya. Sila kelompok sendiri, jangan berisik, dikerjakan baik-baik. Kakinya Cantika. Udah ya, nunggu temennya. Nanti salah satu perwakilan dari kelompok maju membawa hasil pekerjaannya, berdiri di depan ya. Yo, nanti kalau selesai jejer di sini ketua kelompoknya. Aja di sini. Nah, sini. Nanti sambil pegang ini. Sambil pegang ini. Seperti ini namanya. Ya. Kelompok matahari nanti maju bawa, kelompok melati juga ya, bawa madep sini. Nah, gila duduk, kelompok melati ya, dihadapkan ke sana. Nah, dihadapkan ke sana. Biar teman kamu tahu. Depnorono. Tuh. Depnorono. Nah, kita lihat bersama-sama, duduk, yang lain duduk. Kelompok 1. Matahari duduk. Nah, kita lihat dari kelompok matahari dulu. Ya, bunyinya sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan ketawa. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang penuh. Ya, bunyi silanya benar. Beri tepuk tangan, bagus sekali. Nah, kemudian yang gambar ya, kita lihat sila pertama. Ini ada orang beribadah, kemudian berdoa. Benar? Betul? Betul, bagus. Kemudian gambar kedua, wah ini kurang tepat ya salah, kurang tepat. Kemudian ketiga, Persatuan Indonesia, oh kebalik, salah. Kerakyatan ini salah. Yang benar gambar pertama ya, sila pertama saja ya, nggak apa-apa, sudah bagus.
Kemudian kelompok melati, kita perhatikan bunyi silanya dulu. Iya, iya. Betul. Bunyi silanya betul ya. Tepuk tangan buat kelompok melati. Baik, sekarang kita lihat gambarnya. Sesuai apa tidak? Yang pertama sesuai, betul. Yang kedua tidak sesuai. Ketiga, betul. Keempat, tidak sesuai. Kelima, tidak sesuai. Berarti betul 2. Sudah bagus ya? Ya, ditingkatkan lagi. Kelompok apa ini? Kelompok 3 ya, anggrek. Bunyinya betul. Bunyinya betul ya? Bagus sekali, beri tepuk tangan. Kemudian kita lihat pada gambar. Gambar pertama sudah benar. Yang kedua benar, ya. Ketiga salah. Keempat salah. Kelima benar. Betul 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sudah lumayan bagus. Sekarang dikumpulkan di sini. Nah, sudah diperhatikan. Nah, dari lembar kerja baik individu atau kelompok kalian sudah lumayan bagus ya. Nah, dari kesimpulan ini, Ugo, kok kamu terus yang rame? Perhatikan. Apa tadi bunyi sila ketiga? Sila ketiga apa bunyinya? Nah, bingung toh? Itu karena tidak memperhatikan. Makanya diperhatikan itu. Reza, sila kedua apa tadi? Hah? Apa tuh? Iya, pinter itu menang-menang kok ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus. Zila. Sila keempat apa? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi sudah paham ya tentang Pancasila dan penerapan atau pengamalannya serta maknanya ya. Kalian harus bisa memahaminya. Karena dalam kehidupan kalian, baik itu di sekolah atau di rumah, bahkan di masyarakat ya, kamu itu pasti mengamalkan dari sila-sila tersebut, baik itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat. Contoh tadi seperti beribadah, berdoa, itu pengamalan sila pertama, ya. Kemudian, dengarkan toh, jangan ramai sendiri. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa tadi? Iya. Tolong menolong, bantu temennya, ya, yang sedang kesusahan. Itu kamu sudah menerapkan. Kalau kamu bantu teman kamu, itu menerapkan sila yang kedua, ya. Tadi, terus kemudian yang ketiga, ya, persatuan Indonesia harus saling bersatu meskipun berbeda suku bangsa, agama. Tadi ada contohnya. Orang Papua dan orang Jakarta ngobrol dengan bahasa Indonesia. Nah, itu namanya sila ketiga persatuan Indonesia. Diingat. Yuda, sila keempat contohnya apa? Ya, itu bunyinya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Melakukan musyawarah atau diskusi. Itu contohnya. Tadi sudah saya terangkan bolak-balik ya. Kemudian sila kelima. Leoni. Contohnya apa? Sila kelima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? Hah? Apa yang keras tuh? Iya, boleh ya. Seperti itu. Jadi kamu harus paham, negara Indonesia itu punya dasar negara, yaitu Pancasila, ya. Kemudian lambangnya Garuda. Ya, ada Pancasila, ada 5 sila. Kamu sudah sebutkan tadi. Coba bersama-sama Pancasila. 1 ya. 1, 2, 3. Pancasila, 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. 5, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah bagus. Terima kasih ya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa paham, bisa melaksanakan atau mengamalkan sila-sila tersebut di dalam kehidupan kamu. Baik itu di sekolah, di rumah, dan masyarakat ya. Nah, untuk pelajaran kali ini cukup sekian ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.